Selamat pagi, siang, sore, Pak David. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dimas Aji Harrison, Clarissa Aurelia Juniwan, Marco Naftali, Juvijen Indrajaya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir etik kami yang bertopik penerapan etika dalam sistem keamanan data dan cyber security di suatu universitas. Selanjutnya, untuk latar belakang akan saya jelaskan. Di dalam era digital saat ini, keberadaan sistem keamanan data dan cybersecurity menjadi hal yang sangat penting, khususnya di lingkungan akademik seperti universitas. Sebagai pusat pendidikan dan penelitian, universitas menyimpan berbagai jenis data sensitif, mulai dari data mahasiswa, dosen, hingga hasil penelitian yang bersifat rahasia. Dengan semakin meningkatnya keancaman cyber, seperti peretasan dan malware, kebutuhan akan sistem keamanan yang andal menjadi prioritas utama. Etika dalam sistem keamanan data bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai moral. Universitas memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data dan informasi yang ada dari penyalahgunaan atau kebocoran. Tantangan utama dalam penerapan etika pada sistem keamanan data di universitas adalah kurangnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya etika digital. Misalnya, berbagi kata sandi atau menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi dapat menjadi celah bagi ancaman keamanan. Selanjutnya, ada rumusan masalah, terdapat tiga, yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai etika dalam pengelolaan sistem keamanan data dan cyber security di lingkungan universitas untuk melindungi data sensitif dari ancaman cyber. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi universitas dalam menerapkan prinsip etika pada sistem keamanan data. Yang terakhir, sejauh mana kesadaran etis pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan staf memengaruhi efektivitas sistem keamanan data di universitas. Oke, selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan yang pertama itu menganalisis penerapan nilai-nilai etika dalam sistem keamanan data dan cybersecurity di lingkungan universitas. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi universitas dalam menerapkan prinsip-prinsip etika pada sistem keamanan data. Lalu yang ketiga yaitu menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi yang berlandaskan etika untuk meningkatkan keamanan data dan cybersecurity di universitas. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori terkait penerapan etika dalam sistem keamanan data dan cybersecurity, khususnya di lingkungan akademik. Lalu yang kedua itu adalah memberikan solusi praktis bagi universitas dalam mengatasi tantangan keamanan cyber dengan pendekatan yang lebih beretika. Lalu yang terakhir itu adalah membantu menciptakan generasi masa depan yang lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi secara etis. Slide ini membahas mengenai landasan teori dari jurnal kami. Jadi keamanan data dan cybersecurity menjadi isu krusial di lingkungan universitas yang menyimpan informasi sensitif yang rentan terhadap ancaman cyber. Menurut Gunawan, tahun 2021 menekankan pentingnya membangun benteng digital untuk melindungi data dari ancaman cybercrime. Selain itu, Harjito tahun 2023 juga mengungkapkan hubungan antara big data dan cybersecurity yang penting untuk memahami perilaku pengguna dalam pengolahan data. Oleh karena itu, penerapan etika dalam teknologi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Lalu ini ada subjudul dari jurnal kami. Yang pertama itu kami membahas mengenai cybersecurity. Yang kedua kami membahas mengenai cybercrime. Ketiga, etika cyber di kampus. Dan yang terakhir, tantangan etika cybersecurity. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Jadi, kami memakai metode kualitatif dikarenakan kami mau mengenal fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga kami bisa mengetahui data-data tersebut lewat pendapat dari mahasiswa, dosen, juga staf. Tapi kami fokus kepada mahasiswa saja. Jadi, pertama itu kami mengidentifikasi masalah, lalu kami mengumpulkan data. Dengan data itu kami memakai dengan kuesioner, menyebarkan Google Form,
Lalu kami juga mencari artikel jurnal. Setelah itu kami melakukan analisa dan hasil, lalu kami bisa memberikan kesimpulan. Oke, ini ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk hasil. Yang pertama itu, pertanyaan pertama itu, pernahkah mahasiswa itu pernah memakai WiFi kampus? Dan juga jawabannya adalah 94% mahasiswa pernah memakai WiFi kampus. Selanjutnya itu adalah, apakah mahasiswa itu pernah membuka e-learning di komputer lab atau komputer di kampus? Dan jawabannya adalah sekitar 84,2% itu mahasiswa itu pernah membuka e-learning di komputer kampus. Selanjutnya adalah, apakah mahasiswa itu pernah mengalami error pada saat membuka e-learning? Dan jawabannya adalah sekitar 68,4% pernah mengalami server down. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah mahasiswa itu pernah membagikan akun e-learningnya maupun password atau email ke teman-teman atau kerabatnya? Sekitar 42,1% pernah membagikan akun learning dan juga 57,9% itu tidak pernah membagikan akun learningnya. Selanjutnya adalah dalam hasil validasi itu adalah seberapa sering e-learning itu mengalami server down. Dan juga di jawaban data tersebut adalah 42,1% itu jarang mengalami server down. Selanjutnya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sistem keamanan data di kampus ini cukup andal untuk melindungi data pribadi? Dan juga jawabannya adalah sekitar 52,6% itu sudah cukup andal dalam menangani sistem keamanan data. Selanjutnya adalah, menurut mahasiswa, apakah kebijakan kampus sudah memadai untuk menjaga sistem keamanan data? Dan juga jawabannya adalah sekitar 57,9% sudah cukup memadai untuk menjaga keamanan data. Dan ini adalah hasil-hasil penelitian juga pendapat dari mahasiswa. Jadi saya lihat dari pada saat apa e-learning down, jadi mereka bisa memberikan pendapat mereka, aspirasi mereka, dan juga bagaimana cara mahasiswa itu menangani saat e-learning down atau enggak server down atau enggak error. Dan ini adalah hasilnya. Kami mau pendapat dari mahasiswa bagaimana untuk meningkatkan kesadaran bagi mahasiswa, dosen, dan staf dalam menjaga keamanan data. Ini juga pendapat dari mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.